Dari imam yang paling junior yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan annahu yukfar, orang tak solat karena malas, karena sibuk, karena tidak peduli solat atau tidak, dan akhirnya dia tidak solat, maka hukumnya orang seperti ini adalah kafir. Dia adalah kafir. Wa yuqtal riddatan, dan dia dibunuh, ditangkap, dibunuh riddatan karena dianggap sudah keluar dari Islam. Man taraka shalah muta'ammidan buri'at minhu zimmatullahi wa rasuli. Bari'at minhu zimmatullahi wa rasuli. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Semua ulama sepakat dari zaman Nabi, sahabat sampai zaman sekarang ini yang betul-betul ulama, semuanya sepakat meninggalkan solat karena tidak percaya solat 5 waktu itu tidak wajib, atau mengingkari kewajiban solat 5 waktu, walaupun yang bersangkutan melakukan solat, maka hukumnya adalah kafir. Lalu dia tak solat, maka hukum ini secara ulama sepakat semua mengatakan hukumnya kafir. Kafir, keluar dari Islam. Apabila orang ini adalah punya anak perempuan dalam keluarganya yang muslimah, maka tidak boleh dia menikahkan anaknya. Kalau dia adalah ahli waris, tidak boleh menerima warisan dari pewaris. Kalau seandainya dia adalah pewaris, dia juga tidak perlu hartanya dibagikan kepada ahli waris yang muslim. Semua hukum ini berlaku untuk mereka yang meninggalkan solat karena tidak mempercayai atau meyakini solat itu tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma waj'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan fisik dan kekuatan iman oleh Allah. Pada subuh hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita untuk solat subuh berjamaah. Semoga hari ini kita menghadapi kegiatan kita dengan nasyat, dengan rajin, dengan semangat. Berbeda dengan yang meninggalkan solat subuh, yang kata Nabi SAW, setiap kita akan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan, maka 3 ikatan itu akan terlepas apabila kita bangun membaca doa, kemudian berwudu, kemudian kita melakukan solat. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh Jumat pertama ini adalah jadwalnya Ustaz Dr. Khairun Nas. Rupanya pada subuh ini beliau memberitahu ke kami, WA, sedang berada di Surabaya. Jadi tidak bisa hadir pada hari ini. Semoga kegiatan beliau lancar hendaknya, insyaallah. Dan kajian kita lanjutkan sebagaimana biasanya. Maka untuk itu kajian kita pada pagi hari ini sebenarnya kaji lama Bapak Ibu. Kaji lama kita buka, tapi pelanggarannya sepertinya setiap hari semakin banyak dari kaum muslimin yang melanggar. Tentang apa? Tentang hukum solat, meninggalkan solat 5 waktu. Ya,
uh, saya mungkin sudah sering memberitahu kepada Bapak Ibu, sering sekali bertanya kalau lagi kuliah itu ke mahasiswa, di kelas itu ada sekitar 35 atau sampai 40 mahasiswa. Kalau bertanya tentang solat, pertanyaannya, siapa kalian tadi yang solat subuh? Bukan siapa kalian yang tidak solat, tapi siapa kalian tadi yang solat subuh. Dari 35 sampai 40 itu laki-laki perempuan di kelas, paling banyak di kelas itu tunjuk tangan berapa orang? 5 orang saja. Minta kejujuran, tolonglah jujur, jangan takut, saya tidak akan melakukan apa-apa, hanya testimoni saja, tidak akan mengulangi nilai kalian. Siapa kalian yang tadi solat subuh? Ya segitulah, hampir setiap kelas 5 orang, kemudian ada yang 2 orang, pokoknya tidak ada yang pernah sampai setengah. Itu mahasiswa, sudah mahasiswa. Kalau di tingkat SMA atau SMK, mungkin bisa saja satu kelas itu tidak ada yang solat, 1 atau 2 saja seperti itu, atau bahkan tidak ada yang solat. Dan Bapak Ibu mungkin ketika kita bahas ini di dalam masjid ini, rasanya pembahasannya aneh karena kita solat semua tidak pernah, atau nak mungkin kita meninggalkan solat. Tapi sebenarnya kalau kita keluar sana, di sekitar kita adakah yang tidak solat? Bahkan satu rumah dengan kita mungkin ada yang tidak solat. Maka perlu diingatkan tentang hukum meninggalkan solat dan pentingnya solat itu bagi setiap kaum muslimin. Dari kita baca di sini keterangan daripada ulama tentang hukuman. Pertama tentang hukuman. Jadi hukuman yang bisa diterapkan di dunia ini. Kalau seandainya di daerah itu atau di tempat itu diterapkanlah hukum Islam atau penguasanya penguasa Muslim, maka apa yang dilakukan oleh penguasa ini secara hukuman atau peraturan di tempat itu tentang yang meninggalkan solat. Imam Abu Hanifah mengatakan yang meninggalkan solat itu tidaklah dianggap kafir. Ini yang apabila meninggalkan solat karena malas. Yang pertama, semua ulama sepakat dari zaman Nabi, sahabat sampai zaman sekarang ini yang betul-betul ulama, semuanya sepakat meninggalkan solat karena tidak percaya solat 5 waktu itu tidak wajib, atau mengingkari kewajiban solat 5 waktu. Walaupun yang bersangkutan melakukan solat, maka hukumnya adalah kafir. Dia mengingkari karena kebodohannya atau karena tinggi ilmunya, sudah sampai ke makrifat, ingat Allah. Solat itu kan tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, katanya. Dan saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai makrifat itu kajiannya apa? Saya bersama Allah Subhanahu wa taala, atau saya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah kajiannya tasawuf kan ke atas-atas seperti itu. Lalu dia tak solat, maka hukum ini secara ulama sepakat semua mengatakan hukumnya kafir. Kafir, keluar dari Islam. Apabila orang ini adalah punya anak perempuan dalam keluarganya yang muslimah, maka tidak boleh dia menikahkan anaknya. Kalau dia adalah ahli waris, tidak boleh menerima warisan dari pewaris. Kalau seandainya dia adalah pewaris, dia juga tidak perlu hartanya dibagikan kepada ahli waris yang muslim. Semua hukum ini berlaku untuk mereka yang meninggalkan solat karena tidak mempercayai atau meyakini solat itu tidak wajib. Seluruhnya atau sebagiannya. Karena ada sebagian seperti yang disampaikan oleh Profesor Akbarizan kemarin, ada yang pemikiran atau kelompok yang mengatakan solat itu wajibnya hanya 3 kali saja sehari semalam. Ini juga termasuk yang dianggap kafir karena tidak mempercayai solat itu 5 kali dalam sehari semalam. Dan orang seperti ini walaupun dia solat 5 kali, percayanya cuma 3 kali saja wajib,
maka yang dua lagi juga tidak diterima dan dianggap kafir oleh para ulama. Ini apabila mempercayai atau meyakini solat 5 kali sehari semalam itu tidak wajib. Termasuk juga tidak percaya rakaat-rakaat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian berbeza pendapat tentang hukuman tadi, baik dunia maupun di akhirat, tentang yang meninggalkan solat itu, yang tetap percaya solat itu wajib, tapi dia tinggalkan. Entah apa alasannya, terserah. Mungkin dia alasannya karena sibuk, atau alasannya karena malas, atau kalau alasannya merasa belum dapat hidayah, tapi dia tetap percaya solat itu wajib. Maka orang seperti ini, pertama menurut Imam Abu Hanifah, orang ini tidaklah kafir. Annahu la yukfar, dia tidak kafir. Wa annahu yuhbasu hatta yusalliya Orang seperti ini kalau ada pemerintahan Islam ditangkap kemudian dipenjara sampai dia solat. Kalau dia tidak solat, maka sampai meninggal dia di penjara. Berarti di penjara seumur hidup sampai dia sadar dan mau melakukan solat. Ini kalau pemerintahannya pemerintahan Islam. Jadi harus ada nanti polisi khusus pemberantas meninggalkan solat, polisi pemberantas yang meninggalkan solat. Setiap yang tidak solat ditangkap, setiap tidak solat ditangkap. Kalau seperti tadi ceritanya, berarti satu kelas tadi ditangkap polisi. Maka kalau seandainya ke kampus polisinya sepi kampus, semua ditangkap karena banyak yang meninggalkan solat. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, tadi Imam Abu Hanifah yang paling senior, kemudian di bawah beliau Imam Malik, dan di bawah Imam Malik Imam Syafi'i, mereka mengatakan annahu la yukfar, sama saja mereka tidak dihukum kafir. Walakinna yuqtal haddan, akan tetapi ditangkap kemudian dibunuh. Haddan itu karena dianggap itu melanggar. Seperti orang melakukan perbuatan zina. Kalau sudah terbukti melakukan perbuatan zina, ditangkap, maka diterapkan hukum dijilid, dicambuk, seperti yang lakukan di Aceh itu, atau dirajam, dilempari pakai batu. Ini namanya haddan. Dia tangkap, kemudian diterapkan hukuman untuk dia. Kalau seandainya masalahnya karena meninggalkan solat tadi, ditangkap dan dibunuh karena untuk menerapkan hukum haddan. Haddan itu Bapak Ibu rahimakumullah, hukuman yang tidak ada dispensasinya, kecuali kalau bukti-buktinya tidak lengkap. Kalau hukumannya adalah hukuman kisos, itu masih bisa negosiasi dengan korban. Kalau seandainya ada yang korban, seperti hukuman membunuh. Kalau ada muslim membunuh muslim yang lain, atau siapa saja yang membunuh di dalam lingkungan negara Islam, maka ditangkap pembunuh, kemudian nanti ditanyai kepada korban. Korban siapa? Keluarga yang dibunuh tentunya. Apakah orang ini mau dibunuh juga, pelaku ini? Kata keluarga korban, atau sahajalah. Maka orang pelaku tadi tidak jadi dibunuh, tapi dia membayar denda. Itu namanya qisas. Boleh ada nego dengan keluarga korban. Bisa dirubah hukum dari bunuh menjadi hukuman lain, atau di sana adalah denda. Tapi kalau haddan, pelaku maupun yang korbannya tidak lagi ditanyai apakah siap untuk melakukan atau tidak, bolehkah dirubah atau tidak, karena hukumannya itu dah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dirubah. Ditangkap ternyata terbukti semua syarat, semua rukun itu sudah terpenuhi, dia melanggar, maka diterapkan langsung hukumannya kepada yang bersangkutan. Itu hukum. Berarti kalau solat tadi ditangkap dan ternyata memang buktinya dia tidak solat selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau ditanyai kepada dia, kamu nak solat tak? Kenapa nak solat? Solat itu tak wajib bagi saya. Lalu ditangkap, maka orang ini dibunuh sebagai hukuman haddan namanya. Wal masyhur, dan tentunya syaratnya kalau seperti ini ada dialog dulu dengan yang tak solat itu. Dan setelah dialog ternyata memang dia tidak mau melakukan solat,
maka diajak atau dibujuk oleh ulama yang bisa negonya untuk membujuk dia, merubah pemikiran dia untuk melakukan solat, untuk yakin bahawa solat 5 waktu itu adalah wajib. Kalau setelah diskusi nak juga berbeda pemikirannya, tetap mengatakan solat itu tidak wajib, itu maka setelah itu diterapkan hukuman bunuh. Kemudian terakhir dari imam yang paling junior, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan annahu yukfar, orang tak solat karena malas, karena sibuk, karena tidak peduli solat atau tidak, dan akhirnya dia tidak solat, maka hukumnya orang seperti ini adalah kafir. Dia adalah kafir. Wa yuqtal riddatan, dan dia dibunuh, ditangkap, dibunuh riddatan, karena dianggap sudah keluar dari Islam. Lebih parah lagi. Tadi dibunuh haddan itu dia masih dianggap kalau seperti itu masih dianggap muslim. Kan ketika orang melanggar dibunuh atau diterapkan hukum haddan, bisa saja dia adalah seorang muslim kan. Kalau seandainya dibunuh riddatan, berarti dianggap sudah keluar dari Islam. Menurut Imam Ahmad seperti itu, dia dibunuh karena dianggap sudah riddah, sudah keluar dari Islam. Kalau seperti ini pendapat Imam Ahmad. Jadi pendapat imam yang empat itu, empat mazhab, satu mengatakan hukumnya kafir yang meninggalkan solat karena tetap mempercayai solat itu wajib tapi dia tidak laksanakan juga. Itu Imam Ahmad mengatakan mereka itu kafir. Dan tetapi semuanya mengatakan mereka itu dibunuh kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah dipenjara. Karena Imam Abu Hanifah termasuk juga yang tidak puasa, itu boleh dipenjara oleh penguasa, ditangkap oleh penguasa dan dipenjara bagi muslim yang tidak berpuasa. Wa hadza huwal manqul min ashabi, dan ini yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya memang sulit untuk mengatakan atau membuat kesimpulan bahwasanya yang tidak solat itu tetap muslim. Zahirnya seperti itu dari hadis yang dipahami dari hadis, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Beda antara seseorang muslim dan orang kafir itu adalah salat, meninggalkan salat. Berarti kalau mau melihat mana muslim, mana yang tidak muslim, lihat aja. Dia salat berarti muslim, kalau tidak salat berarti kafir. Ini mudah untuk membedakan. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Seorang dengan orang kafir bedanya adalah salat, meninggalkan salat. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Ini kan kita fahami yang tak salat itu dia adalah kafir. Selanjutnya dari Ummu Aiman mengatakan man taraka shalah muta'ammidan. Ini hadisnya marfu', berarti sampai kepada Nabi SAW. Dan dengannya Nabi SAW bersabda, man taraka shalah muta'ammidan buri'at minhu zimmatullahi wa rasuli. Bari'at minhu zimmatullahi wa rasuli. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Siapa yang berlepas diri Allah dan Rasulnya dari dia, orang kafir. Karena kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi SAW di hadis ketika terakhir Nabi SAW menjelang akhir hayatnya, Nabi SAW menerangkan hadis bahwasanya kalau sudah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, solat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, maka ujung-ujung kata Nabi SAW haram darah mereka. Haram darah mereka itu artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, dijaga oleh Islam, dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang seperti itu. Dan kalau sudah diumumkan Allah berlepas diri dari dia atau dari orang tersebut, berarti ini tidak dijaga oleh Allah. Berarti dia tidak muslim gitu. Berarti dia dianggap sebagai orang kafir. Ini diriwayatkan oleh banyak sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Janji antara kami dengan mereka adalah salat.
siapa yang meninggalkan solat itu faqad kafara. Ini kan jelas, maka dia telah kafir. Tidak disebutkan di sini malas atau karena tidak percaya solat itu wajib. Zahirnya seperti itu Nabi mengatakan. Janji atau perjanjian antara kami, antara kita dengan mereka adalah solat. Kalau meninggalkan solat berarti adalah kafir. Faman taraka faqad kafar. Kemudian selanjutnya dari Abdullah bin Syaqiq berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Tidak ada mereka itu yang sepakat mengatakan meninggalkan sesuatu itu dianggap kafir kecuali pada apa? Pada masalah solat. Tidak ada sahabat Nabi SAW yang sepakat kalau ada muslim meninggalkan sesuatu langsung dianggap kafir kecuali adalah solat. Zakat juga pernah, tapi awalnya berbeda pendapat juga sahabat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah disampaikan perlunya zakat oleh Abu Bakar, baru Umar dan yang lainnya menerima. Ya akhirnya berperanglah sahabat dengan para peninggal zakat. Di dalam peperangan itu banyak yang meninggal. Dan itu terjadi perbedaan pendapat di awalnya oleh sahabat tentang hukum meninggalkan zakat. Ada dari muslim dari daerah Yaman, ketika Nabi meninggal maka tidak mau lagi menunaikan zakat. Tapi solat sejak dari awal sampai sahabat ini semuanya meninggal, mereka sepakat semuanya kalau meninggalkan solat berarti kafir. Tidak ada suatu yang sepakat para sahabat apabila ditinggalkan sesuatu dalam Islam ini yang dianggap kafir kecuali adalah solat. Kemudian juga qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah jelas riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Ishaq dari Abdullah mengatakan anna tarika shalah kafirun, bahwasanya yang meninggalkan salat adalah kafir. Sebagaimana itu adalah juga pendapat para ulama semuanya, bahwasanya yang walaupun para ulama membagi, yang dimaksud dengan kafir di sini adalah apabila meninggalkan dalam keadaan mempercayai solat itu atau tidak percaya solat itu adalah wajib, maka mereka yang dianggap kafir. Ada riwayat lagi dari Ibnu Hazm, diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya radhiyallahu anhum, dari Ibnu Mubarak, dari Ahmad bin Hanbal, dari Ishaq bin Rahawaih. Kemudian ada sebanyak 17 rajulan minas sahabah, ada sebanyak 17 dari para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Mereka semua ini mengatakan man taraka salata fardan, man taraka salata fardin, siapa yang meninggalkan salat wajib, artinya salat 5 waktu, amidan, secara sengaja dia tinggalkan, zakiran, dia ingat, ini salat zuhur, rupanya subuh sudah masuk, asar sudah masuk, maghrib sudah masuk, jadi dia tahu salat, waktu salat itu semuanya, kemudian dia tidak salat, dia sadar, dia tidak sakit, dia tidak gila. Hatta yakhruja waktuha, sampai waktunya keluar, tidak ada waktunya lagi. Fa innahu kafirun wa murtadun, maka orang ini kafir, murtad. Ini solat berapa kali dia tinggalkan? 1 kali. Solat dia tahu ini solat waktunya sudah masuk dan waktunya masih ada, kemudian dia tetap tidak melakukannya dan dia sadar, dia tidak sakit, dia tidak pingsan, dia tidak dalam keadaan terhalang untuk melakukan solat, maka habis waktunya, fa innahu kafir murtadun, karena melakukan itu maka dia kafir dan murtad. Dan inilah yang diambil oleh para ulama lainnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm. Kan secara zahir semua riwayat tadi memahamkan kepada kita bahwasanya meninggalkan salat sengaja maupun tidak sengaja, meninggalkan salat, percaya salat itu wajib atau tidak percaya salat itu wajib,
semuanya sama rata hukumnya, itu kafir, keluar dari Islam, dan semua rentetan hukum setelah itu berlaku untuk mereka. Tapi ulama dikaji, dilihat di nas-nas yang ada, dilihat kemungkinan terjadi di masyarakat, ternyata ada pandangan lain. Maka perlu kita juga kepada pandangan ulama di sini. Di antara 4 ulama mazhab yang tetap mengatakan kafir pelaku meninggalkan solat yang karena malas atau karena sebab lainnya hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti yang lainnya menganggap solat itu, meninggalkan solat karena malas tadi tetap orangnya muslim, tapi hukumannya berat di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka dibunuh, yang satunya katanya dibunuh karena haddan, yang satunya dibunuh, yang satunya dipenjara tadi. Yang terakhir yang kafir tadi dia dibunuh karena sudah riddah, sudah keluar dari Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga menyampaikan sebagai dukungan yang mengatakan meninggalkan salat karena malas itu juga dihukumi kafir. Kalaupun tidak di dunia, maka di akhirat nanti dianggap kafir, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam maknanya bahwasanya yang mendirikan salat itu maka akan beri oleh Allah Subhanahu wa taala nuran wa burhanan. Allah beri cahaya yang melakukan salat, Allah beri dia burhan, petunjuk. Kemudian yang meninggalkan solat tidak diberi itu, tidak diberi cahaya, tidak diberi burhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama siapa? Wa yub'atsu yaumal qiyamati ma'a Ubay bin Khalaf. Dibangkitkan nanti bersama Ubay bin Khalaf, wa Harun, wa Fir'aun, wa Haman. Ini 4. Itu dalam hadisnya. Nah, orang yang meninggalkan solat, tidak melakukan solat 5 waktu atau meninggalkan solat, diberi cahaya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkan tidak diberi cahaya dan tidak diberi petunjuk, dan yang meninggalkan ini nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Ubay bin Khalaf, bersama Haman, bersama Fir'aun, bersama Qarun. Siapa orang yang 4 ini? Orang yang 4 ini adalah orang kafir semuanya. Yang satunya ada di zaman Nabi SAW, yang 3-nya di zaman Fir'aun sebelum Nabi SAW. Dan dibahas oleh ulama kenapa orang ini disebut oleh Nabi SAW. Pertama, memang karena mereka itu kafir. Kalau dibangkitkan bersama orang kafir, ada di kelompok atau di golongan orang kafir, berarti dia muslim atau kafir? Berarti dia kafir kan? Di dunia muslim, tapi nanti di akhirat dibangkitkan kawan-kawan sekitarnya orang-orang kafir, berarti dia kelompoknya kelompok kafir, perlakuannya sama seperti orang kafir. Berarti sama saja. Kalau di muslim, di dunia muslim, di akhirat dianggap kafir, sama saja berarti kan. Hanya saja berlaku hukum muslim di dunia bagi dia tetap boleh dia menikahkan anak perempuannya, boleh dia mewarisi, boleh dia diwarisi sebagaimana muslim yang lainnya. Tapi di akhirat yang bersangkutan dibangkitkan Allah bersama orang-orang kafir. Yang meninggalkan salat itu biasanya tidak terlepas karena sibuk dengan bisnis, karena kekuasaan, karena karena jabatan, atau juga karena uang, karena hartanya yang banyak, sibuk dengan hartanya. Maka yang 4 tadi mewakili alasan, kemungkinan alasan orang meninggalkan salat. Yang pertama, meninggalkan solat nanti dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Bagaimana Ubay bin Khalaf ini? Dia seorang pengusaha kafir yang menentang dakwah Nabi SAW. Sibuk dengan bisnisnya, seorang pembisnis di zaman Nabi SAW. Kalau musim panas dia pergi dari Mekah, musim dingin juga tetap pergi dari Mekah untuk berbisnis. Sebagaimana kebiasaan orang Mekah, li'ila fi Quraisy ila fi mlih hatta syita'i was-saif, yang selalu melakukan perdagangan di masa dingin dan di masa panas. Yang menjadi tokoh pedagang Arab jahiliyah atau Quraisy di waktu itu adalah Ubay bin Khalaf ini.
banyak dagangannya, banyak anak buahnya. Maka dia tetapi dia tidak Muslim, tidak masuk kepada Islam, tidak menerima dakwah Nabi SAW, bahkan menentang Nabi SAW dengan juga memakai hartanya untuk menentang Nabi SAW. Dan ini dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, orang kafir di dunia dia kafir, di akhirat dia juga kafir. Orang meninggalkan solat karena sibuk dengan bisnisnya, pekerjaannya, maka dia dibangkitkan oleh Allah bersama Ubay bin Khalaf ini nanti. Yang kedua, kemungkinan meninggalkan solat itu karena jabatan. Jabatan, pangkat ini, pangkat itu. Pokoknya jabatan lah. Kan semua bidang pekerjaan kan banyak yang mencari level-level jabatan. Kalau bisa sampai level teratas. Berbagai macam cara kan. Dan tak sempat dia solat. Tidak peduli dia dengan solat. Maka nanti bersama siapa? Bersama Haman. Haman itu siapa? Haman itu adalah pegawai tetapnya Fir'aun. Kalau sekarang PNS ya, PNS Fir'aun. Fir'aun ngasih dia SK. Dan ini pejabat tingginya Fir'aun. Ketika Fir'aun ingin mengolok-olokkan dakwah Nabi Musa, kata Nabi Musa, kita ni punya Tuhan namanya Allah. Allah itu maha tinggi. Kemudian kata Fir'aun, dipanggilnya Haman, wahai Haman, buatlah bangunan tinggi. Kata Musa, Tuhannya ada di langit tinggi. Buat bangunan sampai ke langit. Kita cari, kita lihat adakah di sana Tuhan atau tidak. Dibuatnya oleh Haman itu. Maka sekarang yang masih tinggal ada piramid, ada Sphinx, bangunan tinggi. Kabarnya yang lebih tinggi daripada itu ada juga dulu di zaman Fir'aun yang sekarang sudah hancur, tidak ada lagi. Ini karena jabatan, namanya Haman. Kemudian karena kekuasaan, ya Fir'aun itu kekuasaannya luas, seluruh negara dimilikinya, punya dia negara itu kan, punya Fir'aun. Karena kekuasaan, sibuk dengan kekuasaannya, dan akhirnya Fir'aun melebihi daripada batas kekafiran. Melebihi batas kekafiran itu sampai dia mengaku sebagai Tuhan setelah kekuasaannya tinggi. Dan ini bisa saja di zaman kapan saja ada yang berperilaku seperti itu. Bisa diucapkan atau bisa hanya sekedar dia yakini di hatinya. Seperti dia mengatakan bisalah merubah-rubah, mau diapakan negara ini, mau dijadikan kaya, mau dijadikan miskin, mau dijadikan maju, mau tidak. Dia merasa dia yang bisa melakukannya. Berarti samalah dengan Fir'aun. Ada orang rakyatnya bisa hidup, bisa mati, itu tergantung dia. Bunuh kata dia, mati. Biarkan hidup, berarti hidup. Ini sama seperti lakukan oleh Fir'aun. Maka Fir'aun banyak laknat Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya di dalam Al-Quran. Dan dia sejak meninggal, sejak ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu, kata Allah dalam surah Ghafir, an-naru yu'radu alaihim ghuduwwan wa 'ashiyya. Setiap pagi, setiap sore diperlihatkan kepada Fir'aun atau diazab Fir'aun itu di alam barzakhnya, di alam kuburnya, dengan memperlihatkan neraka kepada mereka. Terlihat kemudian terasa juga azabnya setiap pagi dan sore. Itu siapa? Itu Fir'aun dan keluarganya. Kalau bersama Fir'aun dibangkitkan orang tak solat itu, berarti setiap pagi sore diazab di dalam alam barzakhnya. Dan itu baru azab barzakh, itu artinya azab bonus ya, azab bonus yang belum ada mengurangi dosanya, sehingga nanti di dalam neraka, di terakhir neraka dikurangi azabnya karena sudah diazab sebelumnya di alam barzakh. Tidak, tetap juga diazab, dihisap lagi, ditimbang lagi, dan ternyata memang banyak dosanya, masuk lagi ke neraka. Ya, ini bonus saja azab untuk dia di alam barzakh. Dan juga ada hadis Nabi SAW. Nabi juga tidak menyebutkan pelakunya adalah karena meninggalkan solat, tidak percaya solat itu wajib. Hadis Nabi SAW, mimpi Nabi SAW. Ini hadisnya terkenal. Jadi Nabi bermimpi dijemput oleh dua malaikat dan diajak jalan-jalan itu. Di jalan, dalam perjalanannya itu ternyata diperlihatkan kepada Nabi berbagai macam azab. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat yang membawanya, dan itu adalah malaikat Jibril, itu adalah mimpi Nabi. Tapi mimpi itu kalau Nabi menjadi nyata
dan itu adalah wahyu juga, sumber wahyu berasal dari mimpi Nabi SAW. Di antara yang dilihat oleh Nabi SAW dalam perjalanan itu ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu sampai habis. Tentu sakit ya, pecahkan dengan batu sampai habis. Yang memecahkan siapa? Dia sendiri. Pecahkan kepalanya dengan batu sampai cair kepalanya itu sampai habis kepalanya. Kemudian balik lagi. Kemudian ketika balik dihancurkan lagi, balik lagi. Ini aja kerjanya terus sampai hari kiamat nanti. Capeknya itu pekerjaannya sampai hari kiamat nanti, kayak tak ada pekerjaan lain. Ditanya ke malaikat yang bawanya, siapa orang ini? Entah lagi, ayo kita pergi Muhammad. Dibawa ke tempat lagi. Tak dijawab oleh malaikat Jibril sampai terlihat semuanya. Baru setelah selesai perjalanan itu, dua malaikat tadi atau malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW yang dilihat atau semua yang dilihat tadi. Di antaranya tadi yang memecahkan kepalanya dengan batu. Maka malaikat mengatakan, tahukah engkau Muhammad, yang tadi memecahkan kepalanya dengan batu adalah orang yang meninggalkan solat. Sampai sana saja. Tak disebutkan meninggalkan solat karena tidak yakin solat itu wajib. Tapi hanya sampai meninggalkan solat. Berarti bisa saja dia meninggalkan solat, dia tetap yakin solat itu wajib, cuma tak peduli, cuek, merasa belum dewasa. Padahal sudah kuliah kan, merasa belum penting solat. Padahal sudah mau menikah, sudah tua kan, bahkan sudah punya anak, punya cucu, tak peduli juga. Maka termasuk orang ini nanti dipecahkan kepalanya sendiri di alam barzakhnya. Alam barzakh lumayan lama juga sampai berakhirnya alam barzakh itu di hari kiamat nanti. Itu kajian bersama Ustaz Wandi Bustami. Kalau sudah kiamat baru beralih alamnya alam kebangkitan, dibangkitkan, kemudian baru setelah itu padang mahsyar. Sehingga orang yang berada di alam barzakh itu semuanya ingin cepat terjadinya kiamat. Semakin banyak orang meninggal, semakin banyak yang mendoakan supaya cepat terjadinya kiamat. Orang yang baik juga ingin cepat terjadinya kiamat. Orang meninggal karena banyak dosa juga ingin cepat terjadinya kiamat. Yang baik itu kenapa minta cepat terjadinya kiamat? Karena dia sudah melihat tempatnya nanti di surga. Senang sekali, tapi belum bisa masuk ke dalam surga karena baru berada di alam barzakh. Maka dia cepat berdoa, ya Allah cepatlah terjadi kiamat supaya dia cepat-cepat masuk dalam surga. Orang yang diazab apalagi? Dia diazab. Ini kalau dibiarkan azab seperti ini nanti juga diazab lagi. Maka cepat-cepatlah terjadi hari kiamat. Ini kena juga meninggalkan salat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di alam barzakhnya. Kalau di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma salakakum fi saqar. Ditanya ada orang berada dalam neraka. Dalam neraka itu ada katanya wadi, ada lembah. Lembah ini namanya sakar. Kemudian orang yang masuk ke dalam sakar itu ditanya oleh malaikat, kenapa kalian masuk ke dalam sakar ini? Masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakar? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu tidak salat. Cuma ini kata ahli tafsir, orang ini kafir. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan tidak harus dia orang kafir, tapi muslim juga bisa termasuk ke sana. Karena kalau orang kafir, nerakanya sudah jelas, nerakanya umum itu. Tak perlu khusus kafir, karena seorang orang kafir juga meninggalkan semua kan, nak solat, nak puasa, nak haji, semua ibadah dalam Islam tidak dikerjakannya karena dia kafir. Tidak perlu ada khusus neraka yang untuk orang kafir, yaitu orang kafir yang meninggalkan solat. Berarti termasuk di sana adalah orang muslim. Orang muslim yang meninggalkan solat nanti tempatnya di neraka, namanya neraka sakar. Kalau orang kafir juga di sini dipahami oleh ulama, berarti orang kafir itu juga dituntut meninggal
berdosa karena meninggalkan cabang-cabang dari syariat ini. Artinya orang kafir juga berdosa meninggalkan solat, berdosa dia karena tidak puasa, berdosa dia kalau haji, berdosa kalau tidak haji, berdosa kalau dia tidak berzakat dan yang lain-lainnya. Walaupun ketika dia kafir itu melakukan kewajiban-kewajiban itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang kafir dia solat, sahkah solatnya? Tidak sah. Apakah orang kafir pergi berhaji, sah hajinya? Tidak sah. Karena apa? Karena dia kafir. Apakah orang kafir itu bersedekah? Itu kan banyak kan, menyumbang bersedekah. Sah sedekah dan sumbangannya? Tidak sah. Tidak sah maksudnya tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia kafir. Kalaupun dapat pahala, ada angka-angka pahalanya, tapi nanti Allah jadikan apa? Faja'alnahu haba'am mansura, jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada juga manfaatnya kalau orang kafir tapi dia melakukan amal soleh. Maka jangan terpukau kita dengan kebaikan orang kafir yang kadang dilakukan kepada muslim. Yang banyak juga muslim menganggap mereka lebih baik daripada muslim, daripada orang muslim, ya. Ini yang jelas. Kalau seperti itu berarti zahirnya kafir. Cuma kita lebih condong kepada jumhur ulama tadi, ulama mazhab, 3 dari yang 4 itu dianggap jumhur. Jadi kebanyakan daripada ulama pelakunya tidaklah kafir. Tapi semuanya walaupun mereka tidak mengatakan kafir, ada hukuman di dunia dan mereka itu dianggap sebagai pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir kan? Kalau Imam Ahmad tadi mengatakan kafir yang meninggalkan solat karena sengaja. Terjadi dialog, wahai Imam Ahmad, engkau mengatakan yang meninggalkan solat itu kafir. Kata Imam Ahmad, iya. Kalau dia kafir, bagaimana dia masuk Islam lagi? Kata Imam Ahmad, dengan membaca syahadat. Kata Imam Syafi'i, bukankah setiap muslim itu selalu membaca syahadat? Termenung Imam Ahmad kan? Berarti tidak perlu dikatakan kafir karena semua muslim setiap hari baca syahadat kan? Berarti dia sudah muslim lagi gitu. Termenung Imam Ahmad. Bukan, kata Imam Ahmad, kalau sampai dia melakukan solat. Sampai dia melakukan solat baru dia dianggap sebagai muslim lagi. Kata Imam Syafi'i, kalau dia kafir melakukan solat, solatnya kan tidak sah orang kafir. Bagaimana bisa dia diterima solatnya dalam keadaan kafir melakukan solat, sedangkan solat orang kafir itu tidak sah? Terdiam Imam Ahmad di sana. Berarti dari dialog ini hujah ulama di antara Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan meninggalkan solat karena malas itu tetap muslim. Karena susah untuk membuat keterangan meninggalkan solat karena malas itu adalah kafir, walaupun sebenarnya zahir hadis Nabi seperti itu. Cuma ulama pandai dalam memahaminya. Maksudnya adalah ketika meninggalkan solat karena tidak percaya solat itu wajib, maka itu adalah kafir. Kalau percaya solat itu tetap wajib, maka mereka dianggap sebagai pelaku dosa. Dan pelaku dosa apa? Dosa besar. Karena ulama sepakat dosa itu terbagi, ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil cara pengampunannya mudah. Kita solat subuh ini, tadi berwuduk di rumah sempurna, berjalan ke masjid, kemudian solat subuh, itu sudah terhapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan pada hari kemarin. Bahkan hari-hari yang sebelumnya, zikir, hapus oleh wuduk, hapus oleh sedekah, dosa-dosa kecil. Maka orang muslim yang senantiasa melakukan yang wajib saja, insya-Allah dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dosa besar tidak cukup dengan ibadah seperti itu saja. Dosa besar itu syarat pertamanya adalah bertaubat. Jadi kalau ada yang tak solat malas tadi, tobat dulu. Tobat itu mengakui dia sudah salah selama ini dari dalam hatinya, mengakui bahwasanya dia selama ini telah berdosa. Kalau tidak ada syarat pertama ini juga tidak sah. Bertobat dulu, kemudian berniat atau berjanji kepada dirinya sendiri, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mengulanginya lagi. Artinya kalau ada yang tak solat selama ini, mengakui semua yang sudah berlalu dari waktunya adalah dosa, kemudian dia setelah hari ini dan selanjutnya bertekad untuk senantiasa melakukan solat, itu baru namanya taubat. Kemudian dia solat dan setelah itu diterimalah solatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau tidak maka dia masih kafir. Maaf, kalau tidak maka dia tetap berdosa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, jangankan solat 5 waktu, kita lihat dari pembahasan masing-masing solat subuh, solat zuhur, solat asar, ternyata satu solat saja ditinggalkan dengan sengaja maka ganjarannya berbahaya. Ganjaran seperti contohnya yang meninggalkan solat asar. Siapa yang meninggalkan solat asar dengan sengaja, ini tetap yakin dia solat asar itu wajib kan, tapi dia tinggalkan karena sengaja sampai waktunya keluar, sampai habis waktu asar itu, maka diriwayatkan orang seperti ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Yang meninggalkan salat asar maka amalannya terhapus. Amalan baiknya terhapus. Ulama pertama mengatakan amalan baik yang mana? Semua amalan baik yang pernah dilakukannya sebelum solat asar itu ditinggalkan. Dia sudah beramal selama ini bertahun-tahun, itu pada sore hari itu langsung habis, langsung hilang karena meninggalkan solat asar. Ini satu. Dan kemudian yang lain didukung mengatakan soal amalnya terhapus itu setelahnya gitu. Dari sejak asar ini sampai dia meninggal dunia terhapus amalan baiknya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man taraka salatal asr muta'ammidan hatta tamutahu hatta tafutahu faqad habita amalu." Maaf. Yang kedua, ulama mengatakan lebih ringan dari yang tadi, terhapus amalannya yang dilakukan pada hari itu. Jadi yang hari kemarin tak masuk, yang sebelum nak masuk, tapi hari itu tidak diterima amalan seperti orang tak melakukan apa-apa dari amalan kebaikan pada hari itu. Pahala solat subuhnya hilang, pahala solat zuhurnya hilang, maghrib juga, isya juga, semuanya hilang karena tidak melakukan satu saja, yaitu solat asar. Berapa kali solat asar ditinggalkan? 1 kali. Kemudian solat subuh. Solat subuh seperti hadis tadi, ini banyak hadisnya tentang solat fajar atau solat subuh. Di antaranya hadis di awal tadi bahwasanya setiap kita tidur itu syaitan akan mengikat semua muslim, semua orang yang tidur itu dengan 3 ikatan. Maka ketika bangun orang ini tidak dilepaskan ikatan itu, maka dia akan hadapi hari itu dengan keluh kesah, dengan dengan malas, kalau tidak dilepaskan ikatannya. Ikatannya itu bisa dilepas dengan apa? Bangun tidur baca doa bangun tidur. Jangan sampai tidak hafal doanya Bapak Ibu ya. Doa bangun tidur. Masih hafal? Masih dah pernah dites dulu kan? Apa doa sebelum bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Dan kemarin acara yudisium, kebetulan saya sebagai pematerinya, mahasiswa ilmu komputer itu sekitar ada 300 di hotel itu acara yudisium. Saya tanya, siapa yang hafal doa bangun tidur? Pertanyaannya aneh-aneh. 300 mahasiswa jujur saja jawab siapa yang doa bangun tidur, hafal doa bangun tidur, maka nunjuk tangan. Berapa orang tunjuk tangan? 1 orang. Dan 1 orang ini saya kenal dia. Kebetulan yang 1 orang itu garin masjid kampus di dalam. Yang lainnya jangan nak nunjuk tangan, tak hafal. Tak hafal doa bangun tidur, berarti tak baca doa satu pun ketika bangun tidur ini satu ruangan itu. Bapak ibunya jangan sampai tak hafal pula. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma tanawa ilaihi nusyur. Maka terlepas 1 ikatan. Kemudian setelah itu pergi berwuduk, lepas lagi ikatan kedua. Kemudian solat wajib atau solat sunnah, lepas ikatan yang ketiga. Kalau sudah terlepas ikatan itu, maka kita akan menghadapi hari dengan semangat, dengan rajin, tidak malas, tidak ngantuk. Kalau tidak seperti itu, maka akan kembali kepada asal semula daripada sifat dan tabiat manusia. Sebagaimana dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah.
sebenarnya banyak seperti itu, keluh kesah aja, pokok masalah aja semua. Orang ceramah masalah, tidak ceramah orang masalah, orang ke masjid masalah, orang batuk masalah, di rumah juga masalah, pokoknya masalah halua. Itu sifat dasar manusia, keluh kesah, pokoknya masalah aja semua. Anaknya masalah, suaminya masalah, istrinya masalah, apalagi lihat orang lain dianggap saja masalah. Apalagi tambah dengan politik yang tidak jelas kan, tambah pening dia banyak masalah. Padahal sebenarnya itu biasa saja, karena memang sifat dasar manusia itu halua. Idza massahul khairu, idza massahu syarru man innal insana khuliqa halua, idza massahu khairu manua, wa idza massahul terbalik ya. Idza massahul syarru halua, wa idza massahul khairu manua. Kalau seandainya ditimpa oleh keburukan, mereka berkeluh kesah. Ada musibah, sakit atau hilang segala macam, keluh kesah dia. Kalau ditimpa kebaikan, manua, pelit, keluh kesah juga karena pelitnya. Harus menjaga, tak boleh hilang, tak boleh dikasih sama orang lain. Susah hidupnya untuk menjaga hartanya, untuk menjaga jabatannya. Artinya kebaikan untuk dia mungkin berupa jabatan, berupa anak, berupa segala macam. Sibuk karena itu saja. Halua juga sibuk memikirkan itu dan mengurus itu. Ini sifat dasar manusia. Tetapi keluh kesah itu tidak dirasakan oleh siapa? Illal musallin, kecuali orang yang salat. Kalau orang illal idza masahu syarru khairu masalu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang yang senantiasa mendirikan salatnya. Kalau tidak, maka ayat itu luar biasa. Maka kalau seandainya ayat itu ada berhubungan dengan sedekah, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum li furujihim hafizun. Kalau dia salat, maka harta dia bagi, dia bisa bersedekah, kemaluannya bisa dijaga, artinya tidak mungkin dia berzina. Kemudian macam-macam di sana perbuatan baik, apabila dia menjaga salat baru bisa terlaksana perbuatan baik tersebut. Tapi kalau tidak salat, maka tidak mungkin dia melaksanakan perbuatan baik tersebut. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an fa khalafa min ba'di khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahwat. Akan datang generasi setelah mereka itu generasi yang meninggalkan salat. Karena meninggalkan salat, maka ada perbuatan lain yang pasti juga dimiliki oleh orang yang meninggalkan salat. Wattaba'u syahwat, mereka mengikuti hawa nafsu. Maka banyak zina, banyak perbuatan syahwat perut ya, banyak pengumpulan harta, korupsi, itu syahwat semuanya. Maka kalau tidak solat, mudah dia korupsi orang. Maka kalau bapak ibu ingin memilih itu perlu syarat pertamanya solat atau tidak. Kalau tidak, syahwat diikuti nanti. Kalau syahwat dia tak melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa melindungi diri kita semua? Masalah aspal, masalah semen, masalah itu masalah biasalah. Salatnya penting yang dilihat.